Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidzikrihi tatimmus shalihat wa bidzikri nabiyhi sallallahu alaihi wasallam tanzilur rahmat wa bihubbihi sallallahu alaihi wasallam turfa'ud darajat wa bi syafa'atihi sallallahu alaihi wasallam tughfarudz dzunubu wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah rabbul ardi was samawat wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumil arasat, amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan dan kita cintai para habaib, para alim ulama, guru-guru agama, yang kita hormati dan kita muliakan tokoh-tokoh masyarakat, hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama dan utama kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat anugerah yang tidak terhingga kepada kita. Dari mulai anugerah nikmat yang besar sampai nikmat yang sekecil-kecilnya, kita haturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama nikmatul iman wal Islam, nikmat iman dan Islam, nikmat dijadikan Allah sebagai umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, syukur terhadap nikmat Allah itu merupakan qayyiduha, pengikat nikmat. Apabila kita syukur, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nikmat itu akan selalu ada pada diri kita sampai akhir hayat nantinya. Tetapi apabila nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu tidak kita syukuri, maka satu saat nikmat itu akan ditarik kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, setiap hari hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah alal iman, alhamdulillah alal Islam. Syukur, puji kepada Allah yang menjadikan aku sebagai orang yang beriman. Syukur kepada Allah yang menjadikan aku sebagai orang yang Islam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Kemudian salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Yang mana dengan salawat salam itu mudah-mudahan hubungan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu ada. Hubungan kita dengan Rasulullah semakin erat sampai hari kiamat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 191, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Arti dari ayat itu adalah orang-orang yang berzikir kepada Allah baik sedang berdiri, berzikir kepada Allah sedang duduk, berzikir kepada Allah sedang berbaring, dan mereka tafakkur, merenungkan tentang apa yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berkata, hai Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan ini semua tanpa ada maknanya. Maha suci Engkau, wahai Tuhan kami, lindungilah kami dari azab api neraka. Itu arti daripada ayat 191 surat Ali Imran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Tafsir daripada itu adalah bahwa orang yang banyak berzikir, baik zikirnya la ilaha illallah, Allah Allah, atau zikirnya subhanallah subhanallah, atau zikirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau zikirnya la haula wala quwata, atau zikirnya astaghfirullah. Setiap orang yang banyak berzikir kepada Allah dan dia selalu tafakkur tentang apa yang diciptakan Allah, niscaya dia melihat bahwa segala yang diciptakan Allah itu mengandung makna di dalamnya, mengandung ilmu di dalamnya, mengandung hikmah, mengandung petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan mentakdirkan suatu takdir melainkan itu ada hikmah di dalamnya. Allah tidak akan menciptakan sesuatu ciptaannya melainkan ada hikmah di dalamnya. Apapun yang ada di alam dunia ini, walaupun sehelai bulu, itu pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Allah menciptakan hari, Ahad, Senin, Selasa. Semua itu ada arti, ada hikmah di dalamnya. Allah menciptakan bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, seterusnya. Semua itu mengandung arti, mengandung hikmah. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Siapa yang diberi Allah hikmahnya, dia mengetahui rahasia-rahasia ciptaan Allah, maka orang ini diberi Allah kebaikan yang banyak. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Baik takdir itu takdir senang, pasti ada rahasia di dalamnya. Atau takdir susah, takdir sakit, di dalamnya ada rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu contoh, ada orang ahli ibadah, ahli taat kepada Allah, tapi dia selalu dapat musibah. Padahal dia taat kepada Allah, dia takwa kepada Allah, tapi musibah silih berganti datang kepadanya. Nah, ini takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata di dalam itu ada hikmahnya, bahwa si hamba yang taat tadi disediakan Allah kedudukan yang tinggi di sisi Allah, yang tidak bisa dicapai dengan amal ibadah melainkan dengan sabar atas musibah dan musibah yang diterimanya itu. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, contoh Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ini orang-orang yang hebat, orang-orang yang mulia, orang-orang yang hidupnya penuh dengan amaliyah kepada Allah. Amalan pagi, amalan petang, amalan malam, semua mereka amalkan.
Tapi ternyata Sayyidina Umar mati terbunuh, Sayyidina Utsman mati terbunuh, Sayyidina Ali mati terbunuh. Padahal amalan-amalan tulak bala pasti sudah mereka amalkan. Tentu ada hikmah di dalamnya. Allah menyediakan kedudukan yang tinggi bagi mereka yang hanya bisa dicapai dengan syahadah, dengan mati syahid, dengan mati dibunuh. Itu salah satu hikmah yang diberikan Allah. Kenapa Allah menurunkan musibah, menurunkan bala? Ternyata Allah ingin meninggikan derajat orang ini, yang mana tidak bisa dicapai dengan selawat, tidak bisa dicapai baca Quran, melainkan hanya bisa dicapai dengan sabar atas musibah. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kita wajib meyakini, wajib percaya bahwa apa yang ditentukan oleh Allah, apa yang dicipta oleh Allah, pasti ada makna di dalamnya, pasti ada rahasia di dalamnya. Kalau kita kada tahu, apa hikmahnya Allah menciptakan nyamuk? Apa hikmahnya Allah menciptakan hama? Nah, kalau kita kada tahu, katakan subhanaka, maha suci engkau daripada mencipta sesuatu tanpa ada maknanya. Tapi kalau kita banyak zikir, kita banyak salawat, kita banyak tafakur, kita akan diberi Allah hikmah sehingga kita tahu apa hikmah daripada ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada bulan Rabiul Awal. Imam Muhammad Ibnul Hajj Al-Maliki ditanya, kenapa Allah menzahirkan Nabi Muhammad ke muka bumi itu bulan Rabiul Awal? Kenapa kada bulan Ramadan? Kenapa kada bulan Rajab? Pasti ada rahasianya. Rasulullah dilahirkan bulan Rabiul Awal. Pasti ada hikmah di dalamnya. Pasti ada petunjuk dari Allah. Nabi Muhammad lahir pada bulan Rabiul Awal. Beliau menjawab, di tanah Arab itu ada musim panas, ada musim dingin, ada musim rabi', musim sedang. Makanya di Makkah itu, di Arab tuh kalaunya bulan Rabiul Awal itu musimnya sedang, kada terlalu panas, kada terlalu dingin. Nah, Rasulullah lahir di bulan itu. Apa rahasia terkandung di dalamnya? Itu memberikan petunjuk, memberikan isyarat bahwa ajaran yang disampaikan Rasulullah nanti adalah ajaran yang sedang. Kada terlalu keras, kada terlalu lemah. Di tengah-tengah antara ajaran Yahudi dan Nasrani. Jadi ajaran yang disampaikan Nabi ini adalah sesuai dengan lahirnya bulan Rabi, bulan sedang. Maka ajaran beliau pun ajaran yang sedang. Contohnya tentang Nabi Isa alaihissalam. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa itu waladul baghi, anak kampang. Orang Yahudi mengatakan Nabi Isa anak kampang, anak zina. Ini sangat merendahkan kepada Nabi Isa. Orang Nasrani mengatakan Isa itu anak Tuhan. Terlalu memuliakan, terlalu meninggikan sampai kepada kesesatan. Nah, ini dua ajaran yang saling bertentangan. Satu Yahudi mengatakan Isa anak zina, Nasrani mengatakan Isa anak Allah. Islam datang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lahir di bulan Rabiul Awal, yang ajarannya ajaran Rabi, ajaran yang sedang, mengatakan bahwa Isa itu adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang di tengah-tengah.
Kada seperti Yahudi yang mengatakan anak zina, tidak seperti Nasrani yang mengatakan anak Allah. Nah, ini contoh bahwa apa yang disampaikan Rasulullah itu adalah jalan tengah, sedang antara dua agama, Yahudi dan Nasrani. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Satu contoh lagi, kalau orang menceraikan istrinya, talak, bagi Yahudi kada bisa rujuk sampai mati. Jadi Yahudi itu mengenal talak tapi kadang mengenal rujuk. Kalau orang talak sudah ada kawan lagi rujuk. Nah, kalau Nasrani kadang mengenal talak, hanya mengenal nikah. Kalau orang kawin ya sampai mati. Itu Nasrani. Nah, Islam Rasulullah SAW membawa ajaran yang di tengah-tengah. Ajaran yang tidak keras, tidak lemah. Dalam Islam itu ada nikah, ada talak. Talak boleh rujuk, talak boleh rujuk, talak boleh kembali. Nah, ini ajaran Rabi, ajaran yang sedang. Sesuai dengan lahirnya beliau pada bulan Rabi, bulan yang sedang antara panas dan dingin. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Orang Yahudi mengatakan kalau kita membunuh seseorang, bunuh. Kalau ada orang yang memotong tangan, potong tangannya. Itu ajaran Yahudi. Jadi Yahudi itu kan ada istilah penjara. Orang membunuh, bunuh. Orang melukai, lukai. Orang memukul, pukul. Kalau agama Nasrani tidak ada kisas. Orang membunuh, penjara 10 tahun. Orang mencuri, penjara 5 tahun. Itu Nasrani. Nah, Rasulullah SAW datang sebagai satu ajaran yang sedang. Kalau orang yang membunuh itu diserahkan kepada ahli warisnya. Kalau ahli warisnya ingin bunuh, bunuh. Kalau ahli warisnya memaafkan, bisa dimaafkan. Ahli warisnya minta bayaran, bisa diganti dengan bayaran. Nah, ini contoh-contoh bahwa ajaran yang disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ajaran yang tengah, ajaran yang sedang. Ini sudah ditunjuk oleh Allah melalui lahirnya Rasulullah itu pada bulan Rabiul Awal. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, bahwa Allah tidak akan menetapkan sesuatu, menciptakan sesuatu, melainkan pasti di dalamnya ada petunjuk-petunjuk yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Di dalam kitab tarikh disebutkan bahwa ada 5 perempuan yang sangat berperan terhadap lahirnya dan berkembangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini 5 perempuan ini dipilih oleh Allah. 5 perempuan mulia dipilih untuk menjaga, merawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, Aminah, ibunda Nabi. Yang kedua, bidannya itu namanya Syifa. Pembantu bidannya dinamakan Barakah. Yang menyusui pertama kali beliau adalah Suwaibah. Yang menyusui yang kelima, yang terakhir adalah Halimah As-Sa'diyah. Nah, ini semua perempuan-perempuan ini ditunjuk oleh Allah bukan tanpa ada arti, bukan sia-sia, bukan asal tunjuk. Aminah, Syifa, Barakah, Suwaibah, As-Sa'diyah. Ini 5 perempuan. Ini dipilih oleh Allah sebagai cermin, sebagai isyarat bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini akan membawa makna-makna yang terkandung dalam 5 itu. Aminah artinya apa? Aman. Aminah artinya aman, tentram. Barakah artinya kebaikan. Syifa artinya kesembuhan.
Suwaibah artinya pahala. As-Sa'diyah artinya beruntung. Nah, ini sudah ditunjukkan oleh Allah bahwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti kalau sudah besar dia akan menjadi seorang manusia yang ajarannya itu adalah membawa kepada keamanan, membawa kepada barakah kebaikan, membawa kepada kesembuhan, membawa kepada pahala, membawa kepada keberuntungan. Nah, jadi apa yang akan terjadi pada diri Nabi ini sudah diperlihatkan oleh Allah melalui perempuan-perempuan yang ada di saat lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah terbaca dari awalnya. Ini yang dikatakan oleh Habib Ali, khalaqal khalqa li hikmah. Allah menciptakan sesuatu itu ada hikmah di dalamnya. Pasti ada rahasia di dalamnya. Pasti ada petunjuk, ada isyarat sebelumnya. Cuma isyarat-isyarat hikmah-hikmah itu hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang berzikir yang banyak, oleh orang-orang yang selalu tafakkur, orang-orang yang selalu merenungi apa-apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi kada sembarangan Allah melahirkan bulan Rabiul Awal, itu kada kebetulan. Memang sudah ditetapkan oleh Allah lahir di Rabiul Awal karena ini maknanya. Yang mendampingi Rasulullah kecil 5 orang perempuan mulia, kada bisa dihurup, kada bisa ditambah dikurang. Karena apa? Karena Rasulullah akan membawa ajaran yang mendatangkan 5 itu. Ajaran Rasulullah, perintah Rasulullah pasti membawa keamanan, membawa kebaikan, membawa kesembuhan, membawa kepada pahala, membawa kepada keberuntungan. Dapat dilihat dari orang-orang yang ada waktu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Nah, kita ambil contoh misalnya kita lahir, bidan kita siapa ngarannya? Mengatakan kita lahir, mama kita siapa ngarannya? Bidan kita siapa ngarannya? Membantu bidan kita siapa ngarannya? Yang menyusui kita siapa ngarannya? Nah, itu akan menentukan keadaan kita di masa yang akan datang. Itu Allah pilih. Kalau orang ini misalnya diciptakan Allah nantinya untuk mencintai kepada akhirat, mencintai kepada kebaikan. Ibunya takdirkan Allah namanya Fatimah. Bidannya lahir ditunjuk Allah bidan yang namanya Zahidah. Kemudian perawatnya lahir, perawatnya yang menjaga bayi itu namanya Abidah misalnya. Oh, ini pertanda bahwa anak ini nantinya akan jadi anak yang baik. Dapat dilihat daripada sejak lahirnya itu. Mamanya siapa? Fatimah. Fatimah orang hebat, anak Rasulullah SAW. Bidannya siapa? Bidannya adalah Zahidah, orang yang zuhud terhadap dunia. Perawatnya siapa? Perawatnya Abidah, orang yang ahli ibadah. Maka 3 hal itu sudah cukup jadi bukti bahwa ini anak nantinya akan jadi orang yang baik. Jadi pilih-pilih bidan itu. Kita bisa anak bakalan nih. Jadi mulai bini dipilih dulu ngarannya siapa bini itu. Cari perempuan-perempuan yang namanya bagus. Cari perempuan yang namanya diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan yang melahirkan keturunan kita. Kalau perempuan misalnya maaf ngarannya Suharti, Sukaharta, anaknya kada jauh pada itu kena. Nah, jadi kita ingin mempunyai anak yang saleh, ingin punya anak yang bagus. Nah, kita pilih mulai ibunya. Kita pilih calon ibunya siapa. Kita pilih orang-orang yang bagus, punya nama yang bagus, nama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Cari nama yang bagus. Kalau kita lahir di kampung itu berapa orang bidan? Ada bidan yang namanya misalnya siapa? Megawati. Ada bidan itu yang namanya misalnya
Nah, siapa lagi misalnya ngarannya Agustina, ada bidan yang namanya Fatimah, ambil bidan Fatimah. Akhirnya perawatnya banyak ngarang-ngarannya, cari perawat yang namanya bagus. Itu insya Allah akan menjadi petunjuk akan datang bahwa anak ini akan menjadi anak yang bagus, anak yang sesuai dengan orang-orang yang di masa kecilnya anak ini sudah dirawat, dijaga, dilahirkan oleh orang-orang yang punya nama yang bagus, nama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, menambah kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, menambah kecintaan kita kepada akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.